Salam Bapak Ibu Saudara yang masih dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah bersama dengan GIA TPI GLS. Tetap dalam kemenangan yang penuh berkat kebangkitan Kristus dari kematian. Mari kita akan satukan roh, jiwa dan tubuh kita masuk ke hadiratnya dalam ibadah pagi ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GIA TPI GLS yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beribadah online pada hari ini, hari Minggu kedua di bulan April. Mari kita naikkan pujian kehadirat Tuhan. Kita akan mengucap dan melihat bahwa Tuhan baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari kita bercap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, biar musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita selalu melihat dan mengucap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, Tuhan baik selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kami percaya Tuhan
Yesus. Engkau selalu menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa rencana-Mu tidak ada yang gagal. Seperti dalam pujian ini katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Nama saya adalah Heri Darmono. Saya gembala dari Gereja TLC dari Seattle, Amerika Serikat. Yang pertama-tama saya mau mengucap syukur buat gembala saudara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Pendeta Titus Suwitnyo, untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin berterima kasih buat sahabat saya, teman saya, Bapak Yusak Purnomo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu pagi hari ini adalah hari yang dimana saudara boleh dimerdekakan oleh firman Tuhan. Ada amin saudara. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berbicara mengenai mengapa pentingnya kita mengasihi sesama manusia. Sekali lagi kita akan belajar bagaimana pentingnya kita ini untuk mencintai sesama kita. Saya percaya bahwa mencintai sesama itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan Paulus sendiri juga berbicara, aku bisa bernubuat, aku bisa menyembuhkan, aku bisa berbicara bahasa malaikat, tapi kalau semuanya tanpa kasih adalah kesia-siaan. Kenapa saling mengasihi sangat penting? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara tahu nggak bahwa saudara ada di dunia ini bukan karena kecelakaan? Walaupun orang tua saudara bilang saudara hasil kecelakaan. Tapi saudara ada di dunia ini punya sebuah tujuan. Setiap kalau saudara yang belajar bisnis, segala sesuatu yang dibuat, itu ada tujuannya dulu, diplan, baru dibuat. Dan hasil buatannya menunjukkan tujuan daripada awal diciptakan. Ngerti ya? Bener kan? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Kata buatan Allah itu masterpiece. Katakan masterpiece. Yang namanya masterpiece itu luar biasa. Bener kan? Yang bikin kita wow, bener gak? Kalau kita lihat masterpiece langsung wow gitu kan. Coba saudara ke museum lihat gambarnya Van Gogh yang matahari yang harganya bisa ratusan juta dolar. Saudara bilang apa? Wow, crazy ya, 400 million. Bener gak? Yang masterpiece apa lagi? Kalau mobil, Ferrari, bener kan? Saudara lihat Ferrari, Lamborghini, yang top of the line-nya 2 million, lewat di samping saudara, saudara, wow, kapan ya gue punya begini gitu. Bener? Tapi kalau saudara lagi nyetir bajai lewat, ada yang, wow, kapan gue punya begini. Bener? Itu maksudnya masterpiece. Setuju nggak saudara? Jadi saudara dibikin supaya orang yang kiri kanan kalau lihat, wow, gue amazed lihat Tuhan karena kamu. Tahu ya? Makanya saling mengasihi. Saudara tahu tujuan kekristenan apa? Tujuan kekristenan di dalam Roma 28:30. Setiap orang yang dipanggil, mereka akan di-justify. Orang yang di-justify, mereka akan dirubahkan gambar hidupnya. Hidupnya menjadi gambar dan serupa dengan anak Allah. Waktu terima Tuhan Yesus, kekristenan kita tujuannya adalah supaya gambar diri kita dirubah menjadi gambar anaknya Yesus Kristus, which is adalah gambaran Allah. Melakukan perbuatan baik. Kalau cuma untuk masuk surga, nggak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Apa jadinya surga kalau kita semua langsung diangkat? Yang suka berbohong juga di surga juga suka berbohong. Orang Indonesia yang di Indonesia udah suka berbohong, sampai Amerika nggak berubah, karena yang merubah bukan tempat. Yang merubah adalah di dalam. Bener? Kecuali gambarnya dirubah menjadi gambar dan serupa dengan Allah. Bayangin kalau di surga dipenuhi dengan orang yang demikian langsung kita diangkat. Yang banting piring di surga juga banting piring nanti. Jadi salah kalau saudara bilang ke surga, tujuan jadi orang Kristen yang masuk ke surga. Enggak, Paulus dengan sangat jelas. Bahkan Paulus, kalau saudara percaya dengan yang namanya a chosen. Saudara tahu orang yang dipilih ciri-cirinya apa? Saudara tahu dari mana saudara adalah orang pilihan? Yaitu kalau saudara melalui proses gambar, saudara hidup dirubah menjadi gambar anaknya Yesus Kristus. Itu adalah orang pilihan Allah.
Nggak bisa. Gue ini pilihan Allah. Enggak. Lihat dulu. Bukan satu malam loh. Berubah dari kita, Harry yang jelek, jadi Harry gambar anaknya Allah, Yesus Kristus. Butuh berhari-hari, bertahun-tahun, sampai kita mati. Yang kedua, Matius 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang murah hati. Oke. Berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu siapa sih? Orang yang mengasihi kan? Benar nggak? Mengasihi itu orang murah hati kan? Orang murah hati mengasihi. Berbahagialah orang yang murah hati. Yang kedua, kenapa kita saling mengasihi? Tuhan Yesus bilang, karena orang yang mengasihi itu bahagia. Ada amin. Kadang kita nggak perlu punya apa-apa, tapi kalau kita mengasihi, kebahagiaan mengalir. Banyak orang yang punya apa-apa, tapi nggak bahagia. Saya bisa sebutkan deh. Kalau saya sebutkan, saudara akan kaget kehidupan mereka. Masa sih yang namanya konglomerat di Indonesia, di Seattle banyak jemaat yang anaknya konglomerat sekolah banyak. Jadi saya bisa tahu kehidupan karena saya melayani. Banyak saudara yang mereka hidupnya penuh dengan depresi. Ada anak perempuan kelihatan luar biasa, cantik, talented, smart. Tapi hidupnya depresi, kalau ngamuk kamarnya hancur. Kalau saya sebutkan anaknya siapa, saudara juga akan kaget. Saudara, saya ini pastor, dan saya juga, sekolah saya di psikologi sama pastoral. Pewahyuan terbesar selama 25 tahun sebagai seorang pastor adalah saya temukan begini. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengasihi sesama. Yang datang sama saya bilang stres and depresi, kebanyakan adalah mereka memikirkan I, me, myself, mine. Saya ulang ya, mukanya saudara bingung nih dengan kata-kata saya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengasihi. Saya nggak pernah temukan orang yang mengasihi sesama itu nggak berbahagia. Tapi orang yang selalu mikir dirinya sendiri. Bahkan ada quote gini, the loneliest place on earth is a place where he or she always think about themselves. Tempat yang paling sepi di dunia adalah orang yang selalu memikirkan I, me, myself, and mine. Orang yang memikirkan diri, dunianya tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Orang yang baik, dunianya akan tambah lebar, dan tambah lebar. Kalau sekarang saudara adalah orang yang mungkin depres, stres, mungkin saudara perlu cek. Jangan-jangan kita tidur mikirin diri kita. Kita makan mikirin diri kita. Apa yang kita lakukan semua cuma I, me, myself, and mine. 4 hal ini. Saya garansi saudara nggak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Orang yang paling tahu mekanisme hidup kita adalah pencipta kita, Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, kamu saling mengasihi. Dia perjelas lagi di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 tadi. Kalau engkau saling mengasihi, engkau berbahagia dalam hidup ini. Ada amin. Semua orang yang martir, Stephen waktu martir, dia nggak depresi. Ada lagi yang saya catat. Petrus, waktu dia mati, bahkan dia bilang, gua nggak layak mati di salib kayak Tuhan Yesus. Salibkan aku terbalik, tapi tidak mati dalam keadaan depresi. Saya sebagai pendeta sering melayani di dalam funeral. Dan saya sering melayani orang yang di dalam deathbed, orang yang mau meninggal. Saya temukan orang yang meninggal dengan penuh senyuman adalah orang yang selalu masih mikirin orang lain, gak keadaan dirinya sendiri. Tapi orang yang sangat depresi, ketakutan, stres, karena mereka masih mikirin always I, me, myself, and mine. Bukankah itu apa yang firman Tuhan katakan tepat? Benar? Saya bisa lanjutkan, Stephen Covey bikin survei. Orang-orang yang top eksekutif, waktu mereka meninggal, sebelum meninggalkan kata-kata
Yang penting, kebanyakan mereka bilang apa? Mereka menyesal hidupnya. Dia nggak ada yang bilang, I wish saya punya waktu lebih untuk kantor saya. I wish saya bisa bekerja lebih banyak ngumpulin duit. Nggak ada. Kebanyakan mereka bilang apa? Saya berharap saya punya waktu lebih untuk sama istri. Saya berharap saya punya waktu yang lebih untuk mertua. Saya berharap lebih banyak waktu lagi untuk anak. Saya lebih banyak punya waktu lagi untuk orang tua. Itu kata-kata the last wish dari banyak top-top eksekutif. Kita ini diciptakan sebagai manusia, makhluk hubungan. Nature kita berubah karena dosa. Pada waktu mati kita akan kembali kepada nature. Yang penting esensi dalam hidup ini, yaitu berhubungan dengan sesama lewat saling mengasihi dalam hidup ini. Ada amin? Saudara mau berbahagia, belajar keluar dari diri saudara sendiri. Pertamanya nggak enak, sakit. Tapi Tuhan tahu cara menghibur. Kebahagiaan itu bukan dari eksternal, tapi dari dalam yang mengalir. Bukankah pintu surga terbuka, apa yang Tuhan katakan terjadi karena perbuatan? Benar? Jadi bukan minta kebahagiaan dulu baru berbuat, gue mau bahagia dulu baru bisa mengasihi. Enggak, mengasihi dulu dengan sakit, bahagia keluar. Saya garansi dalam hal itu. Michael Jackson, kaya, talented, saya suka. Lagu-lagunya saya banyak yang hafal. Waktu saya SMP, ding ding ding, beat it, terus moonwalk itu, saya enjoy. Tapi saudara tahu dia bayar dokter untuk buat dia tidur habis 100.000 per bulan. Gaji saya itu nggak boro-boro setengahnya. Saya bukan ngomong uang di sini, tapi saya mau kasih tahu uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Punya segala-galanya. Saya kalau mau tidur kurang dari hitungan 10 jari, 10, 9, 8, paling lama 1. Mau di mana lah? Bukan saya nggak punya problem. Jadi pendeta tuh problemnya juga banyak, saudara. Tapi Tuhan Yesus ngomong, I give you joy. This joy is the joy that the world not over. This joy is the joy that will surpass all your trouble and problem. Jadi, yang namanya kebahagiaan itu bukan karena keadaannya semua aman, kerjaan baik. Enggak. Di tengah sakit penyakit yang paling berat pun ada kebahagiaan. Orang yang paling sakit parah di rumah sakit, mereka tetap bahagia. Saya pernah temukan orang sakit, masih mikir mau doain saya. Boro-boro orang sakit, doain saya dong pastor, pastor berat ini. Ini orang sakit, doain saya sebelum saya pulang. Tunggu. Setelah doain saya 3 hari meninggal. Masih mikirin doain pendeta lagi. Kenapa? Nature-nya udah berubah. Mau mengasihi sesama. Makanya dia bahagia, senyum. Dia pesanin anak-anaknya lagi. Jangan kalau mama pulang, kamu nangis. Saya mau mama pulang, lagu-lagunya lagu-lagu pujian semua. Karena mama pulang ke tempat yang lebih baik. Tidak ceritain anaknya, ini top Marco top. Ada amin. Yang ketiga, Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang bau. Amin. Korban yang harum. Saling mengasihi itu dupa yang harum. Kalau dupa yang harum berarti ada dupa yang busuk. Minyak wangi, namanya minyak wangi, bau wangi. Benar? Saudara bilang minyak wangi, mau nggak yang minyak busuk baunya? Saudara tahu nggak yang kita nyanyikan satu sama lain, surga mencium wangi atau busuk? Belum tentu loh sama-sama nyanyi loh. Saudara sama-sama nyanyi, di sini sama-sama nyanyi. Belum tentu surga terimanya sama. Loh ini ayatnya bukan saya yang buat loh. Waktu naik ke surga, dia bisa gini, yang ini busuk. Yang ini, wah ini dahsyat, gue mau deket-deket sini deh. Yang sini diblok aja. Semuanya di karantin, karena baunya nggak tahan. Kenapa? Karena nggak saling mengasihi. Kalau nggak saling mengasihi berarti saling membenci, mendendam, menggosip.
selfish. Amin. Saudara boleh nyanyinya fals. Surga nggak peduli. Kalau cuma nyanyinya merdu, malaikat lebih merdu. Mereka main musik, waduh. Saya choir aja di sekolah seminari saya mau nangis lihat talenta mereka. Luar biasa. Kita bisa attracted dengan gift. Tuhan nggak attracted dengan gift. Tuhan attracted dengan perbuatan yang wangi karena kita saling mengasihi. Ada amin? Kalau kita aja nggak suka bau busuk, gimana surga coba? Bener nggak? Saya pernah ke WC di Seattle. Saya lagi buru-buru. WC cuman satu-satunya yang untuk pria. Terus yang satu untuk yang pria untuk kencing, yang sini untuk pup. Ada yang di dalam yang di pup itu tempatnya tertutup. Ya ilah, saya mau pingsan di situ, saudara. Mendingan saya tahan daripada saya pingsan di kamar mandi. Saya keluar khotbah sambil saya tahan, karena makin tua kan orang makin gak bisa tahan kalau mau kencing kan. Mendingan saya tahan kencing sambil khotbah daripada saya pingsan di situ. Artinya apa? Artinya kita sebetulnya mau yang bau wangi. Jadi perlu kita saling mengasihi supaya dupa yang kita naikkan ke surga dengan pujian kita adalah dupa yang wangi. Ada amin? Yang keempat, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan apa? Dia akan lupa apa? Pekerjaanmu. Pekerjaan apa? Kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang yang kudus yang masih kamu sampaikan, yang kamu masih lakukan sampai sekarang. Tuhan itu melihat perbuatan baik dan perbuatan jahat. Bukan yang baik aja, yang jahat juga diperhatikan. Tuhan Allah yang adil. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kita mau jeruk, ya harus nanam jeruk. Saudara mau jeruk, naburnya durian yang nggak keluar-keluar. Benar? Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Setiap perbuatan, walaupun kita disakiti, tapi kita tetap menabur yang baik. Tuhan nggak pernah hutang. Manusia hutang bisa ngemplang. Tuhan bukan tukang kemplang. Dia bayar lunas plus bonus-bonus dan semua investment yang kita berikan. Ada amin. Saya mau kasih kesaksian dikit. Anak saya waktu masih kecil mau belajar musik. Saya ini kan pendeta, bukan pengusaha. Anak saya udah di sekolah Kristen. Jadi berat kalau saya harus bayar di sekolah Kristen, begitu bayar sekolah musik. Karena per setengah jam $50. Tapi waktu saya di Lampung, pelayanan di sana, church planting di sana, saya buka sekolah musik. Itu juga karena karya Tuhan sih. Saya nggak punya waktu menceritakan itu. Nah, nyanyi fales, tepuk tangan fales, disuruh Tuhan buka sekolah musik di Lampung. Selesai tugas di Lampung, dan itu pakai uang saya, bukan uang gereja loh. Orang tua saya kasih cincin belian gede, saya jual untuk bikin studio. Selesai tugas saya kasih, nggak saya minta $1 pun. Dengan yang nerusin di situ. Orang ini sekarang sukses. Tahu dari mana? Saya pesenin, saya kasih ini. Satu yang saya minta, jangan lupa kamu kasih perpuluhan ke gereja lokal di mana kamu ada. Saya cek sama pendetanya, orang ini kasih perpuluhan nggak? Kasih. Iseng saya tanya, berapa? Sekian, saya mau pingsan. Karena dia di Indonesia lebih gede dari saya yang di Amerika. Tapi ya, itu tak bertuai. Anak saya balik lagi, mau sekolah musik. Saya pendeta, over budget. Ada teman saya kasih nomor guru piano. Saya call, orang bule, perempuan. Sister, I just wanna know, berapa untuk sekolah musik buat anak saya? Dia nggak tahu siapa saya. $50 setengah jam. Sebulan berapa kali? 4 kali, seminggu sekali biasanya, nggak boleh lebih-lebih. Oke, berarti sekitar 200 ya? Iya, terus saya bilang, waduh, 200 ya? Oke, thank you, nanti saya balik lagi ya, untuk saya telepon lagi, saya konfirmasi. Dia bisa bilang begini, tunggu, Pak, saya mau kasih gratis. Nah,
Kita orang Indonesia udah terlalu banyak yang kayak begitu, janji-janji surga, tapi semuanya palsu. Gratis. Saya langsung tanya, hah? Gratis bener? Iya, gratis berapa kali? Kan bisa gratis sekali, terus sisanya bayar kan? Natural saya tanya, gratis berapa kali? Selamanya, asal Bapak mau belajar musik. Mungkin nggak sih? Ini orang bule kenal nggak lo? Nggak mungkin. Coba saudara yang punya anak ketok guru musik, tanya berapa, kasih gue gratis dong. Kalau ada yang mau, nanti yang saya bayarin tuitionnya. Nggak mungkin. Karena hal yang nggak mungkin itu kita bisa tahu dari Tuhan. Kalau mungkin, itu dari kita sendiri. Jadi Tuhan nggak pernah berhutang. Saya bisa ceritakan on and on. Banyak mengenai tabur tuai. Ada seorang pengusaha, sukses sekali. Sukses sekali. Tapi dari hidupnya, dia sukses bukan karena orang tua. Dia sukses karena waktu masih muda, dia itu untuk bisa kuliah, dia jualan jam. Dapat komisi untuk biaya sekolah. Sampai kadang dia untuk bisa hidup, hemat-hemat, dia paling suka makan soto. Supaya makan setengah, minta tambah sup, bawa pulang. Bisa makan 2 kali. Keadaannya begitu loh. Tapi, dia bukan pelit, saya bukan bilang pelit, menghemat. Pelit dan hemat tipis bedanya. Oke, kelihatannya sama. Pelit, yang harus keluar nggak keluar. Hemat, yang harus keluar, yang nggak harus keluar, nggak keluar. Kalau pelit, yang harus keluar pun nggak keluar. Itu bedanya. Nah, ini orang hemat. Dia hemat supaya apa? Bisa memberi. Bukan hemat supaya tabungannya banyak, supaya bisa memberi. Orang ini memang benar-benar udah suka memberi dari dia nggak punya. Bukan karena dia punya, dia suka memberi. Udah dia sukses minta ampun, mobilnya ada Bentley, Ferrari, rumah tanah gedenya, mau bangun 5 rumah, masing-masing satu anaknya, satu untuk ada salon, ada parkir mobil yang bisa 20, yang ini punya high-rise building. Dia cerita, Pak, saya baru 6 bulan yang lalu mobil saya ditabrak. Pakai motor. Terus, motor itu yang nabrak, ketakutan. Mohon Pak, nggak bisa ganti, ya udah kamu ke kantor aja, saya dulu. Wah, dia lebih ketakutan, tapi orang ini datang ke kantor. Terus dia bilang gini, yang ditabrak nih, teman saya ini, Pak, tenang aja Pak, nggak usah ganti. Dia bilang gitu. Bapak kerjaannya apa? Oh, saya pendeta. Oh, di mana? Di daerah Bekasi yang lebih ke dalam lagi ada apa sih? Cikarang atau apa gitu, daerah situ gitu ya. Oh, gini Pak, saya beliin motor deh. Dia bilang gitu, yang baru. Yang ini mobil nggak usah ganti, saya motor beliin baru. Dia bilang gitu. Terus dia undang, Pak, boleh kesaksian nggak di gereja kami di Cikarang? Oke, saya pergi. Kapan? Pergi ke sana. Kunjungin, Pak, saya bangun semuanya deh. Kasih AC dan saya bangunin gedungnya semuanya. Saya sampai melongo. Saya bercanda sama dia, Pak, lain kali kalau lewat Jakarta, kalau saya di mana saya tabrak nanti Pak. Gereja saya ada di Seattle. Saya kan pendeta harus lihat opportunity. Nah ini opportunity. Gitu. Saya bercanda tapi di situ enggak, saudara. Saya bukan orang begitu. Kenapa sih tabur tuai dalam hal ini? Yang kelima, Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan dari kambing. Oke. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kerajaan surga itu suatu saat seperti di mana semua orang dikumpulkan terus dia pisahkan. Yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri, yang tengah netral gitu, nggak ada saudara tengah, nggak ada, cuman kiri atau kanan. Yang kanan domba, yang kiri kambing. Dia bilang sama yang di sebelah kanan, dia bilang gini, welcome ke kerajaanku, karena waktu aku lapar kamu kasih makan, aku haus kamu kasih minum, aku di penjara kamu kunjungin, aku telanjang kamu kasih makanan, aku sakit kamu doakan. Betul? Mereka bingung, Pak, kapan?
Saya nggak pernah lihat kamu kelaparan, saya nggak pernah lihat kamu yang namanya haus. Kapan? Apa yang kau lakukan kepada orang yang hina ini, sama seperti yang kamu lakukan kepada aku. Terus dia datang ke kiri. Minggir. Gua nggak kenal lu orang. Loh, yang benar. Karena waktu aku lapar, kamu nggak kasih makan. Waktu aku di penjara, kamu nggak kunjungin. Waktu aku haus, kamu nggak kasih minum. Waktu aku nggak punya pakaian, telanjang, kamu nggak kasih pakaian. Waktu aku sakit, kamu nggak doain. Bingung juga yang di sini. Lo kapan gue lihat lu lapar? Kapan lihat lu sakit? Kapan lihat lu di penjara? Apa yang kamu lakukan buat hamba yang dina ini? Kamu lakukan untuk aku. Waktu dia lapar, kamu kasih makan. Waktu dia haus, kamu kasih minum. Apa yang kamu lakukan orang ini? Kamu lakukan untuk aku. Minggir. Suatu saat, ingat baik-baik. Kita akan dihakimi karena perbuatan kita waktu kita saling mengasihi. Ini bukan versi Heri Darmono. Saudara bisa baca lagi nanti di dalam firman Tuhan. Ada amin? Masih mau dengar yang terakhir? Saling mengasihi adalah tanda iman yang dewasa. Iman itu abstrak. Nggak bisa diukur. Tapi firman Tuhan, puji Tuhan, kasih penentuan yang sangat jelas. Kamu mau lihat orang yang dewasa, lihat daripada kepenuhan mereka dalam saling mengasihi. Saudara mau lihat orang yang dewasa iman bukan karena jabatan di gereja. Bukan karena saya pendeta, saya imannya dewasa. Bukan karena saya buat mujizat, nggak ada. Wih, orang ini buat mujizat, imannya pasti dewasa, top marko top. Enggak. Surga nggak pernah bilang yang buat mujizat, top marko top imannya. Tapi yang mengasihi, itu imannya dewasa. Anak saya itu waktu saya ingat banget waktu dia umur 2 tahun, kalau mau bikin dia tidur, mau bikin dia tenang, taruh aja di dryer. Bukan saya masukin dryer, kok saudara lihat kayaknya violent ini. Enggak. Saya masukin pakaian, ya, dryer diputer, taruh strolernya di depan, dia liatin, gini ketawa-ketawa, udah gitu tidur. Enak ya, gitu. Mau tidurin gampang, taruh aja dryer, kasih pakaian, puter-puter, liatin, ketawa-ketawa, tidur. Cute, saya juga senang liatnya. Siapa yang mau menikah sama dia, umur 25, kalau mau tidur masih digituin. Lihat dryer, senang. Hah? Ada nggak? Bukan cute lagi, nyebelin. Bener kan? Coba bilang kiri kanan. Saya tahu orang yang gitu, tapi bukan kamu. Amin. Ada satu ayat yang bilang begini, Matius 25:21. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Dalam bahasa Inggrisnya, well done my faithful servant. Saudara, waktu nanti naik surga, bukan Tuhan lihat diploma, bukan lulusan Ivy League, bukan karena gelarnya PhD, DD, or whatever, DDD gitu. Enggak. Tuhan nggak pernah lihat jemaat kamu berapa. Tuhan nggak pernah lihat pelayanan kamu berapa. Kamu udah jadi majelis 50 tahun. Alpha dan Omega. Kita semua nanti punya titel sama. Titel kita namanya hamba. Kita semua disambut. Itu diplomanya kita. Welcome my faithful servant. Selamat datang. Kita semua sama nanti di sana. Hamba itu melayani. Melayani itu mengasihi sesama. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Berikut saya akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk doa pagi akan dilakukan di aplikasi Zoom setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 pagi. Link akan diberikan melalui WhatsApp group. Dan juga untuk persembahan dan perpuluhan mohon ditransfer ke rekening GIA TPI GLS dengan nomor rekening BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Dan juga hari ini tanggal 11 April jam 5 sore akan dilaksanakan peneguhan pernikahan antara saudara Fendi dan saudari Rini.
Dan juga kami masih menunggu kesaksian Bapak Ibu Saudara bisa dikirimkan melalui video. Kami undang Bapak Titus untuk menyampaikan doa berkat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah hadir sebagai aktor sejarah penebusan bagi hidup kami, sehingga kami mengalami kemerdekaan, bahkan kami diperkenani untuk berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu kami menyadari bahwa hidup ini bukan milik kami lagi, tetapi milik Kristus. Karena itu kami perlu Roh Kudus agar kami terus menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kami dengan taat total. Terima kasih Bapa di surga, berkat Tuhan mengalir atas seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan berkat-berkat itu akan datang pada mereka dan menjadi bagian mereka. Dan sebentar kami akan berpisah, akan melanjutkan aktivitas kami. Berkenan Tuhan memberkati kami. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita, angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan mengucapkan syukur dan rasa hormat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gembala yang agung. Amin. Bagiku Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan berkemuliaan-Mu, bagi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.